Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur atau Pergub nomor 88 tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta yang akan berlaku mulai besok Senin 14 September. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan kembali diberlakukan di Jakarta mulai Senin besok. Dalam konferensi persnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan mengenai aturan-aturan yang akan berlaku selama PSBB 14 hari ke depan. Selama PSBB, warga Jakarta dilarang keluar rumah atau berkegiatan kecuali untuk kegiatan esensial yang sesuai dengan aturan yang ada. Ada 11 sektor usaha esensial yang diperbolehkan untuk tetap buka dan beroperasi dengan aturan pembatasan kapasitas maksimal 50%. Untuk kantor pemerintahan dan juga swasta yang akan tetap beroperasi, kapasitas maksimal kehadiran karyawan dibatasi sebanyak 25%. Sementara untuk sekolah dan seluruh institusi pendidikan ditutup selama masa PSBB berlaku. Untuk kegiatan ibadah, selama PSBB berlaku, tempat ibadah diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 50% dan masyarakat dihimbau untuk melaksanakan ibadah di rumah atau di sekitar permukiman masing-masing. Untuk warga yang menggunakan kendaraan umum selama masa PSBB ini, Pemprov mengatur mengenai pembatasan dan pengurangan kapasitas angkutan umum. Maksimal semua angkutan umum hanya boleh diisi 50% dari kapasitas normal. Bagi warga yang terpaksa harus beraktivitas selama PSBB, aturan ganjil genap tidak akan berlaku di semua ruas jalan di Jakarta. Tapi, setiap kendaraan pribadi hanya bisa diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali mereka terbukti berada di satu domisili atau merupakan satu keluarga. Sementara itu, untuk tempat usaha seperti pasar, toko, dan mal atau pusat perbelanjaan akan berlaku pembatasan kapasitas maksimal 50% dari total pengunjung. Untuk restoran dan rumah makan dilarang menerima pengunjung makan di tempat, semua pesanan harus dibawa pulang. Dalam aturan PSBB juga diatur bahwa seluruh tempat rekreasi, taman, dan juga ruang terbuka ramah anak atau RPTRA akan ditutup total. Warga Jakarta juga dianjurkan untuk berolahraga di rumah masing-masing. Karena dalam Pergub diatur bahwa segala bentuk keramaian dilarang, warga tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang dimanapun. Selama PSBB berlangsung, akan diberlakukan denda bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan, mulai dari kerja sosial, denda berupa uang minimal Rp250.000, bahkan penutupan dan pencabutan izin usaha. Tim Liputan Kompas TV. Pak Ahmad Riza Patria, tadi saya mengutip sedikit dari pernyataannya Bung Doni bahwa kalau mau narik rem karena ada penumpangnya jangan mendadak dong, kasihan kalau penumpangnya sampai jatuh. Nah, dengan analogi seperti ini apa iya sih menurut Anda pengumuman PSBB DKI Jakarta kemarin mendadak? Ya kan sebetulnya pertama soal pengumuman kita semua kan tahu priorisasi daripada PSBB kan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan kan per 2 minggu. Jadi semua tahu pasti pada hari itu atau minimal sehari sebelumnya akan diumumkan. Priorisasi pengumuman itu jelas. Yang kedua, kalau melihat perkembangan daripada penyebaran COVID, kalau kita teliti cermati tidak hanya per 2 minggu, per 1 minggu, bahkan per hari kita bisa lihat. Memang di Jakarta 10 terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan. Setidaknya ada peningkatan penyebaran COVID itu sampai 48%. Itu berbeda dari minggu-minggu sebelumnya atau di Agustus ke belakang. Nah, atas dasar itulah makanya Pemprov harus mengambil satu kebijakan yang memang berbeda. Bukan kami ingin melakukan rem mendadak. Sebetulnya juga kami tidak pernah memperlakukan apa yang kami sebut dengan PSBB total. Benar seperti yang disampaikan Mas Doni. Sejak awal hingga hari ini ketentuan tentang PSBB belum dicabut, masih berlaku. Cuma memang sejak 5 Juni kami memberlakukan pelonggaran yang kami sebut PSBB transisi. Dan sekarang kami melakukan pengetatan. Tapi semua dalam koridor PSBB sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Namun demikian perlu kami sampaikan juga semua yang kami
sampaikan ini semua telah kami koordinasikan dengan semua pihak, termasuk juga dengan pemerintah pusat. Oke, jadi Anda bilang sudah dikoordinasikan, tapi hari Jumat lalu saya sempat berbincang dengan Pak Raden Pardede, katanya memang belum ada koordinasi. Iya, kan koordinasi itu kan tidak orang per orang, ya. Pemerintah pusat itu kan banyak sekali menterinya, ya kan. Satgas juga, kami kan ada koordinasi dengan pihak-pihak. Prinsipnya semua kami koordinasikan dan kami laporkan, kemudian kami sampaikan perkembangan demi perkembangan. Ya. Memang yang terjadi pemberitaan di media sebetulnya yang mohon maaf yang sampaikan Kang Emil tadi betul, yang berlebihan menyikapinya seolah-olah Jakarta ingin memberlakukan PSBB total, seolah-olah Jakarta ingin mengutamakan kesehatan dan didikotomikan seolah-olah pemerintah pusat ekonomi. Padahal kami pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah membedakan antara kesehatan dan ekonomi. Sekalipun Oke, Bapak ini saya Presiden sebagai 2 minggu bagian yang dari lalu media juga menyampaikan bahwa kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Saya sebagai bagian dari media mungkin bisa memahami kalau kemudian ada judul yang sedikit ingin menangkap perhatian dari masyarakat. Tapi ketika kemudian Pak Ariza dan juga Pak Anies waktu itu mengumumkan tidak berjarak lama, ada pernyataan dari Pak Airlangga seolah-olah menganulir pernyataan dari Anda berdua soal fasilitas kesehatan. Begini, terkait fasilitas kesehatan, kami menyampaikan data dan fakta bahwa berdasarkan fakta dan data sudah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sudah mencapai 71% terkait isolasi maupun ruang ICU. Namun demikian, Pak Anies dan kami juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat pasti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya apa? Kami akan terus meningkatkan sarana prasarana terkait jumlah tempat tidur, ruang isolasi, logistik, semuanya. Bahkan kami sendiri juga belum lama ini telah merekrut lebih dari 1.174 tenaga profesional. Okay. Namun yang kami maksud berapapun besarnya peningkatan sarana prasarana yang kita tingkatkan atas dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya, ini akan terkejar oleh penyebaran yang cepat apabila tidak diikuti dengan kebijakan. Mulainya ada pengereman. Jadi pengereman itu harus dilakukan juga bertahap, betul sampaikan Mas Dodi. Makanya keputusan hari ini kalau kita lihat, sekalipun ada pengetatan itu secara bertahap. Yang tadinya 50% kami turunkan menjadi 25%. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Oke. Tapi secara umum kebijakan yang kami ambil itu adalah kebijakan yang baik bagi semua kepentingan bangsa dan negara. Soal pengereman sudah cukup clear dari apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu, kemarin sampai dengan tadi, ini untuk clear untuk DKI Jakarta. Tapi kalau untuk wilayah yang dekat dengan ibu kota, terutama penyangga, Kang Emil, Bodebek itu kan ada di bawah pemerintahan Anda. Apa evaluasinya terkait penerapan PSBB DKI Jakarta yang akan mulai besok? Ya, sebelum ke sana izinkan saya menyampaikan harapan ke Pak Riza mewakili Pemprov DKI. Jadi koordinasinya memang sudah dilakukan, cuman komprehensifnya mungkin levelnya itu yang perlu kita sempurnakan, Mas. Nah, ambil contoh kemarin. Jadi setelah diumumkan, kemudian hari berikutnya Mas Anies kan koordinasi dengan kami. Tapi waktu terjadi tanya jawab kan detailnya itu kan belum ada, gitu. Sehingga akibatnya di media itu kan ada bukan pelintiran lah, mungkin cara bahasanya itu, Mbak. Contoh Mas Bima bilang, oh gitu berarti perlu kejelasan lagi. Nah di media nulisnya PSBB tidak jelas kan begitu. Saya memberikan masukan, disebutnya Gubernur Jawa Barat menasehati. Jadi bahasa-bahasanya itu memanaskan ruang informasi yang sebenarnya kita rapat nggak gitu-gitu amat, kira-kira begitu ya. Justru itu sebenarnya kan tantangannya bagaimana kemudian bisa clear, rapat begitu sehingga tidak ada persepsi berbeda kan dari masyarakat. Betul, makanya ternyata saya lakukan juga dengan media sosial saya yang
ya alhamdulillah mempengaruhi intonasi dan persepsi yang lebih positif. Nah intinya gini Mbak, menjawab pertanyaan. Pokoknya dari awal Jawa Barat itu sampai hari ini masih ada PSBB, yaitu PSBB Bodebek, nggak pernah dicabut. Tiap 14 hari saya tanda tangan Mbak perpanjangannya gitu. Kenapa? Karena saya bilang dari awal, wahai kepala daerah Bodebek, kita ini satu rumpun penyebaran dengan DKI. Kalau Pak Anies bilang kiri, semua ke kiri. Pak Anies bilang kanan, Bodebek ke kanan. Pak Anies ngerem, kita ngerem. Itulah bahasa saya kasarnya gitu ya kepada kepala daerah. Tapi kan Jawa Barat itu Mbak, ada 27 daerah, ada gunung, ada pantai, ada desa yang memang virusnya nggak terlalu banyak. Karena 60% virusnya COVID itu ngumpulnya di Bodebek. Sehingga saya tidak bisa memperlakukan Jawa Barat dengan satu kebijakan. Maka Jawa Barat selalu akan dua, Bodebek ikut bandulnya Jakarta sebagai penghormatan kami, dan sisanya saya melakukan hal yang lebih beda, yaitu PSBM atau skala mikro. Kan PSBB itu kan singkatannya pembatasan sosial. Nah pembatasannya itu persentasenya kan diserahkan ke masing-masing. Ada yang membatasi 25, 50, 70, 90, terserah. Termasuk yang mikro yang kami evaluasi cukup sukses, yaitu menutup cukup satu wilayah saja dalam kota itu pada saat wilayah itu misalkan zona merah atau hitam seperti. Oke, Kang Emil? Ya, oke, silakan. suara masih ada. Oke, ini jadi bahan saya untuk bertanya kepada Bung Doni kalau seperti itu. Ini memang sudah ada kerjasama, koordinasi antar daerah, terutama khususnya untuk isu ini adalah DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Tapi bagaimana dengan pemerintah pusat untuk memastikan orkestrasi koordinasi itu benar-benar berjalan dengan baik, terutama untuk daerah-daerah yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain? Baik, tadi seperti katakan Kang Emil kan sudah ada koordinasi ya antara beberapa provinsi ya, Banten, kemudian Jakarta, kemudian Jawa Barat begitu. Ya pemerintah pusat memonitor saja dan mendorong agar koordinasi ini kemudian dijalankan begitu. Nah tentu saja ketika kemudian ada kebijakan PSBB yang diperketat, juga ada dampak-dampak ekonominya. Juga harus dipikirkan mengenai tambahan anggaran misalnya nanti apabila ada yang kena dampak ekonomi dan lain sebagainya. Dan ini kan saya kira koordinasi juga di situ gitu ya. Apakah memang anggaran pusat diperlukan lagi untuk kemudian membantu mitigasi dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Begitu. Sudah ada perbincangan itu belum? Ya saya kira dalam rapat koordinasi itu dibincangkan terus. Karena yang paling penting sudah tadi Kang Emil sudah sampaikan, ya kita bagaimana mitigasi dampak ini. Ya kita tahu bahwa kesehatan itu sesuatu yang utama. Presiden juga mengatakan kesehatan itu sesuatu yang utama. Tapi begitu kemudian kita rem, ya maka tentu saja ada dampak. Dampak ini harus dibicarakan bersama-sama begitu. Dan kita juga harus bicara dalam platform gotong royong, ya saling membantu antara provinsi, antara pusat dan daerah dan sebagainya, sehingga ini semua bisa teratasi secara komprehensif seperti katakan Kang Emil tadi. Pak Ariza, saya tahu Anda harus bergegas, tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi. Ini setelah hari ini diumumkan besok mulai PSBB, apa langkah-langkah kemudian yang akan dilakukan untuk sinkronisasi dengan kebijakan di beberapa wilayah penyangga DKI Jakarta? Yang pertama betul sampaikan Kang Emil tadi, kita terus berkoordinasi dan kami mengapresiasi kerjasama, sinergi dan bantuan dukungan penuh dari Kang Emil, juga dari Banten kepada Pemprov Jakarta. Memang faktanya di Botabek itu warganya itu banyak sekali bekerja berinteraksi dengan Pemprov. Bahkan tidak sedikit yang masih ber-KTP Jakarta tinggal di Bodetabek. Dan kami terima kasih atas dukungan selama ini. Terkait koordinasi kami akan terus tingkatkan dan biasanya setelah Zoom meeting dengan Pak Gubernur, nanti di level kepala dinas atau kepala sudin melakukan koordinasi untuk mendetailkan apa yang telah disepakati dan menjadi kebijakan itu sudah rutin terjadi selama ini. Kemudian juga dengan pemerintah pusat juga kami terus melakukan koordinasi yang baik. Kemarin rapat juga luar biasa, sangat baik, berdiskusi, berdialog, berargumentasi. Kami memaparkan data, pemerintah pusat data, sehingga terjadi komunikasi yang baik dan sinergi. Insya Allah ke depan kita akan bisa menyikapi ini lebih bijak. Memang tantangannya perlu kami sampaikan ini lebih berat daripada PSBB yang pertama, karena penyebarannya sudah meningkat, masyarakatnya juga mungkin semakin jenuh dan sebagainya, perlu ekstra lebih keras, lebih tegas, lebih teliti, lebih cermat menyikapinya dan tentu juga harus lebih bijak.
juga menyikapi berita-berita di media juga semua, mari kita bijaksana, mari kita depankan kepentingan kemanusiaan, Baik. kepentingan bangsa dan negara. Yang penting jangan ada skip lagi sehingga kepala-kepala daerah yang lain jadi kebingungan begitu ya ketika disodorin mic oleh wartawan. Pak Ahmad Riza Patria, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Doni, Kang Emil tetap berada di tempat duduk Anda. Sesaat lagi setelah jeda saya akan undang pengamat kebijakan publik Ria Nugroho untuk turut berbincang. Jangan kemana-mana.